Beliau mengutip dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Syekh Syaraf Al-Ubaidili bersaksi, saudara, bahwasanya Imam Ahmad ibn Muhajir hijrah dari Basrah ke Madinah ke Hadramaut bersama putranya yang bernama Abdullah, saudara. Bahkan beliau juga mengutip dari Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi di sini maksudnya adalah Mus'ab bin Zubair bin Bakar yang ketemu Tatu Az-Zabidi satu zaman dengan Ubaidillah bin Ahmad, saudara. Daerah Baghdad. Jadi keturunan Ahmad itu tersebar di daerah Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Tidak ada yang tersebar di daerah Hadramaut, Yaman. Bahwa kesepakatan seluruh pakar nasab tentang keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu berada di 5 tempat: Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Yang di Hadramaut itu tidak ada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan bagaimana informasi terkait dengan habaib yang hari ini masih saja terus viral, memanas di jagat media sosial. Dan kali ini ada sebuah ceramah dari Habib Hanif yang meledak-ledak. Bagaimana beliau mencoba untuk membantah argumen-argumen yang selama ini menyerang keberadaan nasab Ba'lawi, atau setidaknya mempertanyakan akan keabsahan nasab Ba'lawi ini. Dan dia menunjukkan bahwa sebenarnya memang ada kitab yang tidak menyebut, tapi bukan berarti katanya tidak ada. Banyak kitab-kitab yang itu menyebutkan tentang Ubaidillah bin Ahmad, dan itu menurutnya banyak sekali, dan itu juga banyak direkam oleh para ulama-ulama yang menyebutkan tentang Ubaidillah ini adalah keturunan Ahmad bin Isa. Dia menyebut kitab-kitab yang kemudian rujukan ini itu dikupas dengan begitu berapi-api, begitu bersemangat oleh Habib Hanif ini dengan nada yang begitu meyakinkan, Tetapi ternyata kitab yang dia rujuk ini itu dikomentari, sudah dikomentari oleh Kiai Nur Ikhyak, dan memang nampak sekali di situ ada sebuah perbedaan dalam memaknai daripada sejumlah kaul-kaul para ulama yang ada di dalam kitab tersebut. Dan ini yang kemudian semakin menarik untuk kita telusuri, karena sebuah kitab yang menjadi rujukan kok beda cara pandangnya. Dan apakah karena cetakan kitab itu berbeda masanya? Ini tentu hal yang kemudian menarik bagi kita, bagi pencinta sejarah, bagi pencari kebenaran, karena isu ini memang begitu sangat viral, begitu sangat mengemuka. Dan kita tentu ingin bahwa ujung daripada hiruk pikuk masalah habaib ini betul-betul adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengedukasi bagi publik Indonesia. Kita simak dulu bagaimana pandangan mereka, karena ini bagian daripada sebuah kebenaran yang harus diuji secara ilmiah, secara akademik. Kita simak sama-sama. Di antaranya Syekh Syaraf Al-Ubaidili, seorang ulama nasab di zamannya, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Murtada Az-Zabidi, sahib Syarah Ihya Ulumuddin, sahib Ithabus Sadah, sahib saudara Tajul Arus Bisyarhil Qamus, yang disebutkan sebagai Khatimatun Nasabah fil Qarni Tsani Ashar والثالث عشر يرجع إليه في علم الأنساب. Beliau mengutip dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Syekh Syaraf Al-Ubaidili bersaksi, saudara, bahwasanya Imam Ahmad ibn Muhajir hijrah dari Basrah ke Madinah ke Hadramaut bersama putranya yang bernama Abdullah, saudara. Bahkan beliau juga mengutip dari Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab bin Zubair di sini maksudnya adalah Mus'ab bin Zubair bin Bakar yang kata Murtada Az-Zabidi satu zaman dengan Ubaidillah bin Ahmad, saudara. Beliau juga mengutip dari Al-Umari dalam kitabnya lain Musyajjarul Ansab yang saya cari-cari katanya mafqud, saudara. Artinya apa? Ada, dikutip. Kalau kamu belum menemukan jangan bilang nggak ada. Betul, betul. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan ada seorang ulama mu'arrikh al-Yaman, ulama besar, namanya Al-Imam Al-Janadi atau Al-Jundi, silakan ditahqiq, saudara.
Al-Janadi atau Al-Jundi namanya. Beliau punya kitab namanya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk. Kemudian kitab ini diringkas 100 tahun kemudian. Al-Jundi dia wafat di tahun 700-an, saudara, di abad ke-8 awal-awal. Diringkas oleh Al-Ahdal, Al-Husain Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Ini ringkasan, tapi juga ada tambahan. Ini kitab dijadikan sandaran oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dijadikan sandaran oleh As-Sakhawi. Saudara, Al-Jundi secara rinci, saudara, menyebutkan bahwasanya termasuk daripada Al-Ba'alawi di Hadramaut adalah Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, keturunan Ali bin Ubaidillah. Saya kalau melihat Habib Hanif itu manis. Jadi ini asumsi dari Habib Hanif bahkan bahwa Imam Al-Ubaidili ini punya karya kitab yang lainnya. Mana kitabnya? Tunjukkan kalau ada. Jadi jangan sekali-kali untuk mengatakan Imam Al-Ubaidili berkata padahal beliau tidak pernah berkata. Ini namanya pencangkokan kaul atau ucapan. Pernyataan Al-Ubaidili di atas dimuat oleh Al-Imam An-Nasabah Muhammad Murtadho Az-Zabidi. Beliau adalah seorang rujukan dan imam dalam bidang ilmu nasab yang bisa dijadikan hujjah. Nah ini beda dengan referensi yang dipakai oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Dan di Risalah Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah tidak menyebutkan hadza mattafaqo, ya, kesepakatan. Ya ini lebih lengkapnya saya buka kitabnya langsung saja. Jadi di halaman 29 sampai halaman 31 kitab Ar-Raudhul Jali menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa An-Naqib, Ar-Rumi bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini mempunyai banyak keturunan. Termasuk ada Abdul Qasim Al-Ibih An-Nafat bin Ahmad bin Isa, ada Muhammad Abu Ja'far bin Isa, ada Al-Hasan, ya ada Ali, ada Husain. Nah, ditutup dengan Waqat Anjaba. Ini saya maknai al-pesantren. Waqat Anjaba lan teman-teman wus jelas nurunno keturunan sapa Imam Ahmad bin Isa. Walahu lan iku tetep kedua Imam Ahmad bin Isa akibun utawi keturunan bimisra ing tanah Mesir. Warroy lan ana ing kota Roy atau daerah Iran sekarang dekat Isfahan. Wa Wasid dan daerah Wasid, wal Basrah dan daerah Basrah, wa Baghdad dan daerah Baghdad. Jadi keturunan Ahmad itu tersebar di daerah Mesir, Roy, Wasid, Basrah, dan Baghdad. Tidak ada yang tersebar di daerah Hadramaut, Yaman. Hadza utawi iki keterangan iku ma barang. Ittafaqo kang wis sepakat mufakat alaihi ing atase ma sapa an-nasabuna para pakar nasab. Min akibi Ahmad bin Isa An-Naqib saking anak-anak turune Imam Ahmad bin Isa An-Naqib. Jadi Habib Hanif menyatakan sepakat bahwa keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu berada di Hadramaut, Yaman. Ini bertolak belakang. Tidak sesuai dengan teks yang ada di dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu sendiri. Antara sepakat dan tidak sepakat atau tidak disepakati oleh pakar nasab dan yang disepakati ini beda. Waqat anjaba walahu akibun bimisra warroy wawasid wal basur wa baghdad hadza mattafaqa alaihi nasabun min akibi Ahmad bin Isa An-Naqib. Nah, diteruskan oleh Syekh Murtadho Az-Zabidi wa amma waladahu lan anapun utawi anak Imam Ahmad Al-Muhajir Abdullahi sing jeneng Abdullah wakilan dingendikakno Ubaidillah. Jadi adapun anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah, ada yang mengatakan Ubaidillah, iku fa huwa mengutai Abdullah iku alladzi perkara intaha kang wis tutuk katuk
mentok ilahi maring ma apa far'u hadis syajaratil mubarakati, cabang-cabange ikilah silsilah keturunan pohon keturunan sing diberkahi. Lahu iku tetep duwe Abdullah minal waladi sanging anak salah satu banina utawi telu anak lanang. Jadi bahasan tentang anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir yang bernama Abdullah atau Ubaidillah disebutkan oleh Syekh Murtadho Az-Zabidi ini tidak termasuk yang disepakati. Yang disepakati adalah yang bertebaran ya, keturunan Imam Ahmad di daerah Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Selain dari kelima tempat itu berarti tidak disepakati oleh pakar nasab alias yang berada di Hadramaut, Yaman. Jadi perlu dipahami bahwa tulisan Hanif Al-Attas ini memang tujuannya untuk menggiring opini supaya orang yang kurang paham ini seakan-akan bisa memahami begitu dan mengikuti sekaligus. Ini namanya kalau dalam tradisi akademisi, standar akademisi itu tidak diperbolehkan karena ini tidak sesuai dengan jalur ilmiah, ya, kejujuran ilmiah. Nah, kitab Ar-Raudhul Jali ini yang versi Habib Hanif sudah banyak tambahan karena dicetak pada abad ini, pada tahun ini. Bahkan ditambah-tambah lagi dengan Imam Ubaidillah berkata, padahal Imam Ubaidillah tidak pernah berkata. Ini namanya apa? Pemalsuan data namanya. Kalau di dalam kitab Ar-Raudhul Jali yang dipegang oleh Habib Hanif ini beda, judulnya itu ada perbedaan. Habib Hanif Ar-Raudhul Jalinya itu Ar-Raudhul Jali fi nasabi Bani Alawi. Ini aja sudah beda. Tapi kalau di Ar-Raudhul Jali yang saya pegang ini judulnya adalah Ar-Raudhul Jali fi ansabi Ali Ba'alawi. Loh, beda ya? Ini nggak boleh. Nggak boleh ada perbedaan. Sebenarnya standar ilmiahnya begitu. Ini namanya otentik namanya. Kalau judulnya Ar-Raudhul Jali fi ansabi Ali Ba'alawi, ya itu nggak boleh dirubah. Ar-Raudhul Jali fi nasabi Bani Alawi. Beda. Beda. Pengarangnya sama, kitabnya sama, isinya kok nggak sama. Dan pemahamannya pun juga tidak sama. Apa yang saya pahami tidak sama seperti apa yang dipahami oleh Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga, walaupun kitabnya sama, penerbitnya sama, Ar-Raudhul Jali yang saya pegang ini, ya, tidak sama seperti apa yang dipahami oleh tim dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah yang menerbitkan risalah setebal 135 halaman ini. Ya inilah namanya serba-serbi ya pemahaman. Kalau menurut saya, ya saya tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti pendapat saya. Saya sesuai dengan standar yang ada, data yang saya miliki, bahwa kesepakatan seluruh pakar nasab tentang keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu berada di 5 tempat: Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Yang di Hadramaut itu tidak ada. Nah, adanya pendapat bahwa keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu ada di Hadramaut Yaman, ya ini ada bahasan wa amma waladuhu Abdullah wakila Ubaidullah atau Ubaidillah fahuwa alladzi intaha ilaihi faru hadis syajaratil mubarakah. Jadi pokok ya, puncak muara dari keturunan pohon silsilah yang diberkahi itu ada pada Abdullah atau Ubaidillah ini. Nah, Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alawi, terus Jadid. Ini masih Abdullah loh ya. Tadi Imam Murtadho Az-Zabidi ini masih menyebutkan Abdullah.
Wakilah Ubaidillah, ini wakilah karena beliau kan itu pada abad 12. Jadi Ubaidillah ini wakilah. Ada yang mengatakan Ubaidillah, ada yang mengatakan lagi Ubaid ya bin Ahmad bin Isa, macam-macam. Nah ini punya anak Alawi, Basri dan Jadid. Jadi perbedaan mencoloknya itu pada kalimat hadza mattafaqa alaihin nasabun. Sepakat para pakar nasab itu keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir berikut anak-anaknya itu berada di Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Oleh Habib Hanif dipahami sepakat bahwa Imam Ahmad al-Muhajir itu punya anak yang bernama Ubaidillah. Lo kan beda banget ya, mencolok banget. Mencolok banget. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Ya. Kalau dalam standar akademik ya apa yang dituliskan oleh Habib Hanif melalui risalahnya ini tidak masuk, harus dicorek-corek. Nah begitu juga yang dipegang oleh, dikarang oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Ini juga ya ada kelebihannya juga, ada kelebihannya, tapi juga ada kelemahannya. Ya, karena memang termasuk cepat ya, ngarangnya itu cepat. Banyak referensi yang dicantumkan di sini, ya semuanya tidak objektif. Banyak yang mendukung pendapat dan keyakinan mereka. Ya wajar, itu sekali lagi wajar. Ya wajar memang. Ya, itu ulasan mereka. Jadi kalau kita simak secara seksama memang mereka memiliki pandangan dalam memaknai ya kitab yang menjadi rujukan masing-masing, dan tentu ini bakal tidak akan ada titik temu jika kemudian cara pandang itu kemudian tidak dipertemukan ya dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk forum akademik. Kenapa? Jika ini hanya disampaikan kepada publik, maka tentu ya ini akan hanya membuat heboh ya di ruang-ruang jagat media sosial. Kita berharap ya ini ada lagi sebuah kitab rujukan yang bisa menunjukkan sebuah data yang lebih kuat ya, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan nasab Ubaidillah bin Ahmad ini yang hari ini masih saja menjadi tanda tanya bagi publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.